dosen penguji. Langsung saja mungkin untuk Ibu Mutia, selaku dosen penguji, waktu dan tempat dipersilakan. Izin Pak Aji Yuk. lebih dulu ya Pak ya. Mungkin Boleh, Bu. memberikan pertanyaan. Oke, ya. Rizkia, ini Iya, Bu. posisinya di mana ya nanti analisisnya? Analisisnya di Balai Pulau Brian di Kota Medan. Balai Yasa? Pulau Medan. Pulau Brian, Medan. Ada nggak sih di latar belakangnya? Untuk terkait latar belakangnya, bahasanya nggak ada, Bu. Kamu masukin di ruang lingkup ya? Di ruang lingkup. Di sini mungkin masukan dari saya berupa pertanyaan juga. Kenapa Rizkia mau melakukan penelitian ini di Balai Yasa Pulau Brian? Urgensinya apa? Yang pertama, Bu, sebelumnya kan yang pertama karena saya juga sebelumnya praktik di Balai Pulau Brian dan saya dapatnya di bagian divisi elektrik dan pneumatik. Dan di sistem pendingin ini kan, Bu, perawatannya masuk ke divisi elektrik dan pneumatik. Jadi karena sebelumnya saya juga sudah membahas di kerja praktis, makanya saya mengambil di sini. Maksud saya tahu kalimat urgensi. Maksudnya kenapa sih Rizkia mau buat penelitian ini apa gitu loh? Urgensi kenapa gitu loh? Oh, harus dilakukan penelitian itu kenapa? Kan, Bu, terkait beberapa yang kasus ada, walaupun tidak terlalu banyak kasusnya, banyak lokomotif itu berhenti karena ada masalah di sistem pendingin atau mesin itu terjadi overheat. Jadi mungkin saya lebih meneliti ke apa penyebab kegagalan di sistem pendinginnya, makanya menyebabkan kegagalan dan sehingga overheat lalu lokomotif tadi bisa berhenti pada saat operasi. Saya belum nemuin titik jawaban kamu. Jadi gini, kenapa? Karena itu saya nggak melihat itu di latar belakang. Jadi kenapa sih urgensinya si Rizkia ini buat penelitian ini? Apakah memang 3 tahun terakhir ada kendala dalam sistem pendingin di Balai Yasa Medan ini, Balai Yasa Pudu misalkan ya? Atau misalkan memang sudah ada perawatannya 4 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir, atau misalkan memang, apalagi kalau bisa dibuktikan dengan KP yang sudah pernah di sana gitu, berarti kan kamu sudah tahu kenapa sih seurgensi ini kamu sampai mau buat ini judul gitu. Makanya saya mau minta jawabannya itu gitu. Kenapa seurgensi ini gitu loh. Baik, Bu. Sebelumnya, Bu, kalau di KP kemarin yang kasus yang kita lihat di beberapa lokomotif yang masuk walaupun istilahnya operan dari Givo ya, Bu. Kalau di sistem pendinginnya itu sering terjadi di radiator. Radiator itu kadang airnya kadang meluap karena saking panasnya. Jadi mungkin sering masuknya ke situ masalahnya. Mungkin saya menyelidiknya di situ kan terkait kegagalan yang terjadi di FMA. Mengapa saya mengambil sistem pendingin kalau terkait masalahnya memang nggak terlalu banyak, Bu. Cuman karena sistem pendingin itu komponennya banyak dan tidak bisa selalu diprioritaskan, Bu. Jadi kan dia ada 13 yang saya bahas, Bu. Kan yang beberapa ada yang nggak terlalu diprioritaskan. Jadi menurut saya kalau
saya bikin data dari FMA, terus saya mau melihat mana kegagalan yang sering dilihat di Balai Desa. Jadi mungkin di sini sebagai rekomendasi perawatan yang mana yang utama. Saya belum nemuin titik lagi jawaban Bang. Intinya gini Mbak, Mas. Nggak apa-apa, penelitian itu kan pasti ada tahapan ya analisisnya ya. Mau FMEA, mau itu dia John Fishbone, mau itu menggunakan ANOVA dan lain-lain. Maksudnya itu sebagai untuk membuktikan dari faktor yang mau kamu cari. Tapi di sini saya tuh mau tahu kenapa sih se-urgensi itu. Nah itu mungkin nanti bisa kamu tambahkan di latar belakang. Misal terjadi 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir memang ada kendala, misalkan yang kata kamu tadi apa panas yang meluap, atau misalkan dari sistem pendinginnya, atau misalkan sistem apa misalkan ya bagian-bagiannya itu komponennya itu gitu. Nah itu yang membuat kamu mau meneliti itu. Kalau misalkan kamu tadi faktornya aja kamu bisa asumsi ini nggak seberapa banyak Bu, ya buat apa dilakukan penelitian kalau nggak seberapa banyak, karena kita mau cari upaya preventifnya gitu kan, upaya apa bagaimana nih kalau misalkan ada kendala ini, orang dari kendalanya aja kamu nggak tahu gitu, apa yang udah terjadi itu sudah berapa tahun, nanti pada saat nanti di latar belakang kamu masukkan itu, misal juga masukkan balaya ini apa gitu kan, menggunakan CC berapa, terus dari 3 tahun terakhir terjadi adanya faktor kendala atau ini yang membuat sehingga peneliti untuk melakukan penelitian itu gitu. Nah itu mungkin bisa dibatasi juga mau berapa tahun terakhir nih kamu melakukan penelitian ini, melihat dari mungkin atau dari check sheet-nya, perawatannya, atau misalkan dari data sekunder itu, misalkan perawatan, karena di sini saya tidak melihat mau berapa tahun yang kamu ambil. Jangan sampai hanya misalkan 1 tahun terakhir. Kalau saya harap sih bisa minimal lah 3 tahun gitu kan. Kalau melihat kamu tuh melihat faktor mana nih yang paling tertinggi dari beberapa komponen kasusnya gitu. Kalau cuma yang kata kamu nggak seberapa banyak, dibuat apa dijadikan penelitian gitu, orang banyaknya aja nggak ada, atau harus menggunakan apa komponen yang lain yang memang komponennya lebih banyak, memang kalau maksudnya faktor gitu ya, maksud saya bisa dirinci di latar belakang. Jadi analisis FMEA itu hanya membuktikan, bukan melihat urgensinya apa. Urgensinya apa itu dari data sekunder yang kamu lihat nantinya. Kenapa sih mau kamu lakukan penelitian ini? Kenapa sih Hiskia kok judul ini bisa sampai ke Hiskia gitu? Yang mau Hiskia ini bukan hanya sebatas adalah mau buat judul dan kelas, enggak. Jadi ada faktor yang kenapa Hiskia seurgensi itu melakukan penelitian. Ya itu bisa dibuktikan di latar belakang. Baik. Yes. Nah, kita lanjut ke rumusan masalah. Hiskia boleh diinfokan apa bedanya nomor 1 dengan nomor 2? Ini Bu, kalau bentuk potensi kegagalan, kalau yang nomor 1 itu Bu, ya apa saja kegagalan komponennya Bu? Lalu kalau yang nomor 2 itu dampak dari kegagalan yang disebutkan tadi Bu. Nomor 2 itu mencari tahu juga nggak faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan dari suatu pendingin. Dia sama. Jadi intinya 1 dengan 2 itu sama nggak sih? Atau memang kalau menurut Hiskia itu ada bedanya Bu? Mungkin yang pertama bentuk potensinya, atau misalkan dari apa, dari modenya, mode itu apa? Mode itu gambar, kan? Atau Dari mode itu yang
Kalau di sini yang kita bahas kayak dari bentuk fisiknya, Bu. Bentuk fisik. Ya, modenya. Mode itu kayak misalkan Bu di radiator itu, Bu. Radiator itu ada modenya yang kayak kegagalannya eh, mungkin radiatornya bocor. Lalu ada mode kegagalan itu ada yang dari eh, saluran tegangannya yang masuknya nggak bagus, Bu. Itu mungkin dari saya kayaknya kesalahan ada di modenya, Bu. Nah, mungkin kalau misal apa memang kamu mau bentuk desain nanti outputnya? Enggak, Bu. Kalau kita outputnya di dokumentasi fisik komponen, Bu. Berarti cuma mencari tahu faktor-faktor penyebab kegagalan dan kerusakan. Kalau iya kalau dari itu kan kita mencari faktornya dulu, Bu. Terus dari perawatan sebelumnya apa aja memang apakah Dulu, nggak apa-apa, tarik nafas dulu. Coba step by step, penelitian ini dari mana awalnya sampai output. yang pertama kita lihat ini, Bu, bukti fisik komponen yang ada di sana. Gimana apakah misalnya kalau dari hasil penelitian ada kayak ada beberapa faktor kerusakan di radiator misalnya, Bu. Ada kecelakaan gang ini bakal jadi kegagalan pada si radiatornya. Lalu kita juga nengok lihat di perawatannya apakah eh, si radiator yang penyebab barangkali itu bisa jadi faktor bocornya si radiator itu, Bu. Lalu kita mewawancarai teknis perawatan seberapa sering dari beberapa kita akan melaksanakan penilaian terkait komponen eh, untuk menentukan responnya tadi, Bu. Lalu outputnya kita menghitung RPM. Terus sudah. Ya, Bu, lalu setelah RPM keluar, lalu kita setelah RPM keluar kita udah rekomendasi perawatan. Bahwasanya kalau nilai RPM yang di atas 300 lebih utama. Berarti di scanning hanya untuk melihat faktornya, meranking sudah itu membuat preventifnya. Iya. Nah, mungkin itu menjadi salah satu rumusan masalah manusia saja. Misal, nomor 1 itu apa saja penyebab utama dan dampak yang ditimbulkan. Misalkan apa saja penyebab atau faktor-faktor kegagalan dari pendingin. Jadi pertama kan pasti ya breakdown ya, kayak apa aja sih yang ada di sistem pendingin, ya kan? Dari sistem pendingin terus sudah itu nanti yang breakdown lagi mana nih kegagalan yang paling utama dari si menggunakan RPM tadi. Iya, Bu. Itu nomor 2. Itu nomor 1. Ya kan, nomor 1 berarti bisa mencari faktor-faktor penyebabnya kegagalan dari sistem. Nomor 2, dia mau melakukan perankingan dari faktor yang nomor utama tadi, itu dijadikan perankingan mana nih yang mau dijadikan mayoritas, ya kan, untuk suatu dari penyebab yang nomor 1. Nomor 3, upaya preventifnya seperti apa? Nah, mitigasi risikonya bagaimana? Dari faktor yang nomor sudah diketahui di nomor 2. Jadi kalau menurut saya nomor 1 itu lebih diperjelas saja penyebab utamanya apa. Nomor 2 baru nanti tingkat prioritas risikonya. Nomor 3 untuk tindakan preventif upaya. Upaya nomor 1, 2, 3-nya lebih terstruktur. Baik. Terus untuk melakukan dari RPM itu kamu menggunakan apa? Gimana, Bu? Cara kamu membuat penilaian RPM itu, rumus FMEA itu dengan cara apa? Itu nanti penilaiannya dari kayak wawancara dengan si teknisnya, Bu. Jadi kita minta pendapat dari mereka untuk penilaian dari SOD-nya dari setiap komponen, lalu kita perhitungan, Bu. Itu melakukannya dengan wawancara. Iya, Bu. Wawancara atau kuesioner? Mungkin kalau ini mungkin
wawancara dengan mungkin juga memamerkan profesional kali Bu. Jangan kali Bu, kamu yang mau tuminggi, kamu Kalau yang mau kalau melakukan kalau sendiri. kemarin kan dengan bahasan Ibu Dina, Dari kamunya gimana? kalau saya kemarin itu wawancara dengan teknisi dan melampirkan Enggak, dari kamunya penelitiannya mau ke mana? Maksud saya mendapatkan FMEA itu dapatnya dari mana? dari penilaian dari si teknisi di sana Bu, wawancara. Wawancara atau kuesioner? Wawancara Bu. Kuesioner Bu. Kuesioner. Iya Bu. Mau berapa responden? Saya mungkin minta minimalnya mungkin 5 atau 10 Bu. Apakah 5 orang itu bisa membuktikan, memusatkan dari suatu kegagalan banyak itu 5 orang cukup? Nah, apa-apa, jadi pelajaran Indonesia. Untuk lebih matang, bagaimana FMEA itu bisa timbul. Jadi kan kita kan RPM itu mau seperti apa? Kalau misalkan menggunakan kuesioner, ditambahkan kuesioner itu 8 responden. Apakah 5 itu untuk N itu kan untuk respondennya? Apakah 5 itu cukup? Sudah dinyatakan untuk suatu kuesioner itu dijadikan sah gitu, sah kan? Dari tidak bersifat subjektif. Apa harus ada minimalnya? Nah, itu mungkin bisa dicari referensinya ya. Itu bisa ditambahkan di metode penelitian karena saya tidak melihat itu. Kalau misalkan memang mau dibuktikan dengan wawancara lebih dalam, itu bisa ditambahkan juga. Nah, kuesioner itu untuk mendapatkan RPM-nya. Wawancara mendalam untuk mendapatkan bagaimana nilai preventifnya. Preventif itu bagaimana kalau jadi melihat nih responden itu dari siapa yang mau kita lakukan wawancara. Ada berapa orang? Jadi kamu mau nyebar kuesionernya ke siapa aja? Di divisi elektriknya Bu. Divisi Jadi, elektrik. jadi saya awalnya di manajernya, di admin, supervisor sama ada pelaksananya 3 orang Bu. Itu menggunakan apa kuesionernya? Offline? Online? Rencananya di Form Bu. Google Form. Saya nggak mau. Nanti saya langsung patahin di sini. Saya nggak mau. Gitu, Bu. Karena saya mau kamu langsung ke sana. Kenapa saya nggak mau kamu di form? Suatu hal yang bersifat kuesioner itu kan kita nggak tahu ya. Apakah itu subjektif atau tidak yang dijawab? Apakah dalam keadaan yang memang benar membaca atau tidak? Jadi saya nggak mau itu di form. Jadi benar-benar kamu ke sana. Atau apalagi hanya misalkan respondennya cuma 10 atau 15 ya. Apalagi wawancara mendalam. Ada misalkan kami baca juga penelitian yang menggunakan prediktif apa-apa gitu wawancaranya yang memang kami pakai jadi pakai apa semacam VM, jadi nanti kami buat dalam bentuk tabel. Jadi, upaya preventif itu memang berdasarkan dari komentar mereka, referensi dari mereka gitu. Bukan hanya yang kamu berdasarkan apa. Nah itu bisa jadi kamu tambahkan di upaya preventif lagi buat ngejawab masalah masalah tidak. Ya, jadi pakai dicatat aja VM, nanti dalam bentuk apanya, dalam bentuk tabel dari misalkan supervisor, manajernya. Nah itu yang buat jawaban belum. Tapi di jawaban yang juga bisa kamu kategorikan apa sih yang mau kamu kuesioner itu siapa aja. Jangan sampai apa yang mau kamu sebar itu tidak tepat guna, tepat sasaran. Ya, karena kan ini kuesioner. Jadi melihat supaya balik lagi ke kalimat tadi tidak subjektif. Ya. Jadi tambahnya nanti di ruang lingkupnya ya. Kegagalan itu melihat beberapa tahun terakhir, melihat dari atau cek sheet atau dari perawatannya. Jangan sampai yang kata kamu tadi tidak berdasarkan data. Ya. Boleh nggak sih kalau saya minta tambahan satu? Tapi kalau mungkin bisa jadi saran atau masukan ya.
karena kan ini kuesioner supaya tidak menjadi suatu jawaban yang tidak subjektif tadi. Mungkin kamu bisa tambahkan satu analisis atau satu apa ya, nanti nggak apa-apa dibaca sesi ini, bisa bicarakan dengan publik atau menggunakan ANOVA atau menggunakan lain untuk melihat aja kok. Maksudnya regresi itu, keterkaitan itu tidak apa sah gitu dengan yang kamu visionerkan tadi. Oh, berarti ini kita kapan analisis untuk membuat Kemudian dari kuesioner kamu tadi. Misalkan kamu di responden 15 orang. Dari 15 orang ini variabel-variabel yang udah kamu sebar kuesioner itu sah gitu. Jadi tidak subjektif mereka, tidak asal mengisi karena respondennya kan kemudian ya itu bisa dijadikan masukan, atau kalaupun tidak ya nanti apa bisa dibuktikan dengan wawancara mendalam tadi juga kok. Kita ke metode penelitian. Nah, kamu jenis penelitiannya menggunakan apa? Bentar ya, Bu. Jenis penelitian kuantitatif, kualitatif, Kalau jadi gabungan antara di kuantitatif dengan kualitatif, Bu. Kita ada menghitung merumuskan, Bu. Jadi kuantitatif itu untuk rumus apa untuk penelitian RPN-nya, Bu. Jadi kuantitatif. Iya, Bu. Tadi kuesioner itu pakai kualitatif nggak, Bu? Kualitatif juga, Bu. Itu bisa ditambahkan ya jenis penelitian nanti ya. Jadi ada metode kuantitatif menggunakan apa saja perhitungannya, RPN tadi, terus ada misalkan tadi dibuktikan dengan ANOVA dan lain-lain, itu bisa di kuantitatif. Dan kualitatifnya menggunakan wawancara mendalam atau kuesioner dengan beberapa yang ini ya apa wawancara mendalam tadi yang expert judgment-nya tuh. Ya, jadi istilahnya expert judgment yang memang dia ahli di bidang itu. Jadi kamu juga harus kategorikan yang mau kau wawancara ini harus kategorinya minimal berapa supaya tepat sasaran. Ya, supaya hasil dari penelitian ini kamu juga kan bisa menjadi salah satu yang kamu saran tadi kan. Nah, tambahin kualitatifnya ya. Dan pengumpulan data tadi visioner yang berapa, respondennya bisa ditambahkan. Catatan pengamatannya beberapa tahun tadi ditambahkan. Nah, mungkin saya agak lebih kurang aja di metode penelitian ini, lebih inilah maksudnya di breakdown lagi apa metode data sebenarnya apa, terus penilaian kegagalan FMEA-nya itu apa, kegagalan FMEA-nya apa, misalkan di RPN dulu gitu. Ya. Baik. Mungkin itu saja dulu Bu Dina yang bisa saya berikan masukan dan saran. Terima kasih Bu Dina dan Pak Aji. Terima kasih banyak Ibu Mutia atas masukannya dan juga pertanyaannya. Banyak sekali ya, udah dicatat ya Rizkia ya. Oke, baik. Baik, untuk sesi selanjutnya kita sesi tanya jawab dengan diskusi ya, tanggapan dari Pak Aji dan juga saya Pak juga sebagai dosen pembimbing. Mungkin kita mulai dulu dari Pak Aji ya. Pak Aji, silahkan untuk waktu dan tempat. Baik, terima kasih Bu Dina. Selamat siang Rizkia. Selamat siang, Pak. Ada beberapa sih, tapi cukup mendasar ya. Coba kamu tentang sesi 201 itu ada yang mendasar ke depan. Tentang sesi 201.
spesifikasi CC201. Ya, Pak. Stop. Coba, kamu dapat dari mana ini? Beberapa karakteristik teknis lokomotif CC201. Saya ada beberapa baca di jurnal, Pak. Nah, itulah saya tuh sebetulnya jurnal itu nggak bisa dijadikan apa pedoman bahwa apa yang ada di jurnal itu 100% benar gitu loh. Nggak cukup hanya baca satu sumber saja gitu. Karena yang di jurnal itu juga belum tentu benar. Ini yang paling ini coba mesin utama 4 tak 6 silinder. Kamu cari data lagi deh. Mesin Baik, Pak. utamanya Loksisi 201. 6 silinder ini. Ya, kamu Baik, kamu Pak. cari data. Ini nggak tahu log CC201 yang dipakai di negeri mana gitu loh. 6 silinder itu. Baik, Pak. Akan saya Ya. cari. Baik, Pak. Terus tadi saya eh, 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 terusi jawabanmu waktu ditanya Bu Mutia. Jadi kalau nyari data kerusakan pakai kuesioner ini rasanya kok bukan skripsinya anak teknik ya. Jadi kerusakan didapat dari bertanya atau menyebarkan kuesioner kepada karyawan atau pegawai Balai Asa Pulau Brayan. Ya, itu sangat subjektif ya. Jadi menurut saya, tapi nggak tahu ya. Kalau saya sih, karena dari awal saya itu berkecimpung di keteknikan, yang kuesioner segala macam itu sebagai landasan perhitungan teknik itu saya kok nggak pernah pakai ya. Itu. Jadi sebetulnya tadi ada latar belakang, tadi Bu Mutia itu nanya latar belakang penelitian. Kenapa sih kamu kok ngambil judul ini gitu? Ya sekali-sekali di Balai Asa, kalau kamu nyari gangguan ini di Balai Asa, ya pasti sedikit. Berarti kamu belum memahami tentang perawatan lokomotif CC201 ini. Balai Asa itu tugasnya apa sih, Rizkia? Kamu kan kerja praktek di sana ya? Ya, Pak. Kalau di Balai Yasa itu perawatan lokomotif perawatan loko dan kereta secara yang perhitungan-hitungan perawatan besar, Pak. Ayo, perawatan besar ya, general overhaul ya. Kalau Iya, misalnya Pak. ada itu tadi di komponen-komponen tadi, kalau ada radiator bocor, apakah log itu akan dimasukkan ke Balai Asa? Eh, Sepertinya kalau mungkin ini Pak, kemungkinan masuk ke depo dulu. Kalau misalnya ada masalah yang berlebih, dipindahin ke Balai Ya. Yasa, Pak. Yang saya tanya ada kebocoran air pendingin. Ini kan kita ngomong sistem pendingin. Ada kebocoran air pendingin. Iya, Pak. Kebocoran misalnya karena hose-nya atau selang karetnya bocor. Iya, Apakah Pak. masuk ke Balai Asa? Tidak, Pak. Akan depo dulu, Pak. Di depo. Kalau misalnya radiatornya mengalami kebocoran radiator, apakah masuk ke Balai Asa? Tidak, Pak. Tidak. Kalau misalnya
hmm, pompa air pendinginnya macet saat digunakan di operasional, apakah masuk ke balai asa? Tidak Pak, ke Dipo juga Pak. Tidak. Tadi 3 kali 3 pertanyaan, kamu jawab tidak semua 3 pertanyaan tentang gangguan lokomotif CC201. Ya, sedang kamu nyebarkan kuesioner ke pegawai balai asa. Kira-kira make sense nggak? Gitu. Data gangguan kerusakan sarana kereta api itu terdata. Jadi misalnya ada, jadi bukan seingatnya pegawai yang kamu kirim kamu sebarkan kuesioner, enggak. Data gangguan lokomotif kalau pas operasional itu datanya ada di OC, di OCC. Jadi misalnya pas tiba-tiba terjadi bocoran sistem pendingin sehingga mematikan semua engine, mogok di tengah jalan, itu data gangguannya ada di OC. Tetapi kalau lokomotif itu misalnya diketahui ada netes, tadi ada tetesan bocoran di radiator pada saat perawatan di Dipo, ada perawatan itu ada daily check, ada P1, ada P6, perawatan 1 bulanan, perawatan 6 bulanan di Dipo, itu datanya ada di Dipo. Terdata semua gangguan itu. Jadi maksud saya, tadi dari latar belakang penelitian itu, ya cari data pendukungnya, gangguan sistem pendinginnya, jawabannya tegas gitu loh. Saya dapat data gangguan sistem pendinginan log CC201 itu dalam setahun terakhir cukup banyak dibanding dengan sistem yang lain. Misalnya kayak gitu, jadi menjawab pertanyaan Bu Mutia tentang latar belakang penelitian. Kemudian dilanjutkan tadi tujuan penelitian hampir sama. Tujuan penelitian itu ya cari data kerusakan. Data kerusakan nyarinya gimana? Bukan nyebarkan kuesioner. Apalagi kuesioner di balai asa yang kamu tadi 3 pertanyaan yang saya ajukan, semuanya tidak masuk balai asa. Semuanya itu dikerjakan di Dipo karena balai asa itu hanya melakukan majornya, yang utamanya hanya melakukan perawatan besar atau general overhaul atau PA, pemeriksaan akhir. Gitu. Jadi dalam penulisan ini, sistem pendinginan ini tidak cukup hanya di balai asa Pulau Brayan. Kamu juga harus ke Dipo lokomotif Medan untuk nyari data-data tadi. Jadi data-data tadi bukan dengan menyebarkan kuesioner, apalagi kuesioner yang data itu real kok, ada tercatat semua, Itu tadi kalau di Dipo itu pasti ada catatannya, riwayat lokomotif CC201 nomor berapa itu ada riwayatnya. Nah itu dikumpulin semua yang ada di Medan itu dikumpulin semua datanya. Saya kebetulan ini karena log CC201 ini belum terlalu lama berada di Medan, mungkin datanya nggak terlalu banyak gitu. Mungkin datanya untuk CC201 ini nggak terlalu banyak di sana. Tapi ada. Saya yakin itu ada di Dipo. Catatan saya itu saja sih Bu Dina. Jadi saya kok kurang setuju untuk mencari data kerusakan ini dengan menyebarkan kuesioner ini, karena itu semua ada tercatat di Dipo, tercatat sebetulnya di Dipo gangguan itu ada gitu. Jadi menyebarkan kuesioner di balai asa itu adalah fatal, itu menurut saya kesalahan yang fatal, karena itu tadi 3 pertanyaan yang saya ajukan aja 3-tiganya tidak masuk ke balai asa kok gitu. Karena balai asa tuh tidak mengatasi gangguan-gangguan itu gitu.
Gitu Bu Dina dari saya catatannya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak dari Pak Aji ya. Mungkin saya juga mau menambahkan ya Pak, membantu juga buat Hizkia. Jadi tadi maksudnya dari Ibu Mutia itu, kuesioner tuh bukan bahan utama kamu dalam mengolah penelitian. Jadi kalau mungkin diibaratkan, kamu mau masak, misalnya mau masak ayam gitu ya, ayam goreng, ayamnya itu kalau di kamu ya data check sheet perawatan. Sedangkan kalau kuesioner itu ya makanan pendamping lainnya. Jadi memang kenapa Bu Mutia mungkin mintanya kuesioner itu hanya sebagai pelengkap saja buat kamu nanti memperkuat hasil penelitian kamu. Tapi tetap untuk penelitian kamu sumber dari data utamanya adalah di data perawatan check sheet itu. Nah, dan juga tadi ya, saya juga baru sadar Pak, baru ngeliat ketika Pak Aji bilang spesifikasi lokomotif CC201 ya Pak. Saya juga baru ngeliat, oh iya. Padahal Pak, di grup saya itu Pak, saya dari awal ada ngasih namanya buku album lokomotif keluaran KAI Pak. Nah, Iya, Bu. Harusnya kalau misalnya lebih akurat, pasti lebih akurat punyanya KAI ya daripada jurnal. Iya, Bu. Coba Mungkin kamu saya buka lagi share, Hizkia, Bu. data buku yang saya kasihkan ya. Judulnya album lokomotif, itu yang punya KAI. Di situ lengkap dari mulai yang jenis lokomotif BB sampai CC yang baru, di situ ada semua. Coba kamu cek lagi. Dan dipastikan datanya sesuai apa enggak. Gitu. Baik. Baik. Pak, kalau Pak aja ngelihat datanya ini, waduh, salah nih bisa kena marah sama orang KAI kita dapat nggak, buat bukan orang KAI aja Bu, orang GI juga marah Bu. iya orang GI juga Orang marah. General Electric juga marah, bukan karena saya dulu dari KAI, enggak. Tapi ini makanya ini ya bukan yang ditulis ini bukan CC201 yang di Indonesia mungkin. Siap. Oke, baik. Jadi ya, Hizkia, mungkin dari saran dari Pak Aji itu benar. Kita mungkin bisa saja kita perlu ke Dipo Lokomotif karena data chipset perawatan itu lebih banyak di Dipo Lokomotif. Yang kayak perawatan PP dan segala macam itu perlu di Dipo Lokomotif. Kalau mungkin di Balai Yasa itu mungkin bakal kurang ya, Hizkia. Apalagi dengan eh, kuantitatif dari CC201 di ini juga ya di balai yasanya juga itu dikit gitu ya. Baik, mungkin kita langsung saja ke sesi terakhir dengan berakhirnya seminar pemaparan sesi tanya jawab dan juga tanggapan dari dosen pembimbing dan Maaf Bu, peneliti. maaf Bu, Silakan, ini Pak. ada Bu, maaf, ada pesertanya, ada mahasiswanya nggak sih? Iya Pak. Nah, di sini Pak pesertanya itu Pak cuman 2 orang. Itu Ya, di belakang Pak. karena Nah, saya nanya enggak, ini aja ya, masukkan aja untuk Iskia ya. Jadi nanti kamu di masyarakat, di tempat pekerjaan segala macam itu bukan IP kamu jadi andalan, tapi networkingmu. betul. Nah, Orang, ini orang dalam di ya Pak ya. ya network teman-temannya, artinya kenalan-kenalan. Kan kita juga sama, saya kenapa sih saya bisa ngajar di ITERA jauh-jauh gitu ya dari sini? Ya karena saya kenal Pak Sony, ya bukan orang dalam ya. Saya kenal Pak Mas Raul, direkomendasikan Iya. yang seperti itu kan. Dan Tadi ini penting ini Hizkia, karena kamu mau sempro aja teman-temanmu nggak kamu kabari loh Hizkia. Teman dikabarin seangkat Pak, dikabarin Pak, tapi temannya Hizkia yang jahat nggak datang Pak. nggak, Pak. di grup Padahal katanya Hizkia, nggak ada Bu, di grup angkatan nggak ada, di grup angkatan nggak ada. Saya tanya temennya kok barusan, ini kok nggak ada yang datang gitu. Ternyata Hizkia ini temannya sedikit gitu loh. Ini hati-hati, ingat Hizkia. entah temannya sedikit Pak atau ini Pak, apa namanya Hizkia temannya dijahatin mungkin Pak sama teman-teman yang lain Pak. Jadi
Padahal Hizkia Pak, waktu yang lain seminar Pak, hadir ketika Hizkianya seminar hadir gitu Pak. Ya itulah harus introspeksi lah ya, Iya harus Pak. introspeksi karena network utamamu itu sekarang adalah teman seangkatan. Itu manfaatkan bener teman seangkatan itu gitu. Menjaga ini juga ya Pak, harus menjaga tali pertemanan Pak ya, karena kita nggak tahu Nah, ke depannya itu rezeki nanti- dari teman. betul. Saya ngalami itu Bu, saya ngalami. Jadi akhirnya yang saya cari waktu saya ngalami kesulitan di pekerjaan, yang saya cari teman seangkatan saya itu yang akrab gitu ya. Itu network saya pertama itu gitu. Saya lihat jadi kita tidak hanya membimbing kalian di masalah tugas akhir saja, tetapi nanti di kehidupan kamu itu jauh lebih penting lah, lebih lama lagi, lebih lama. Gitu aja sih masukan. Ini tadi soalnya saya nanya, mana nih teman-temannya Hizkia kok nggak ada? Oh, saya nggak tahu Pak, nggak ada di grup. Ada 2 orang saya tanya, dua-duanya nggak tahu. Saya nggak ada, di grup angkatan nggak ada katanya gitu. Di grup angkatan Hizkia itu ada seminar ini pada nggak tahu gitu. Nah, iya Pak. Itu Mungkin aja sih masukan. lagi sibuk ngambil data ya Pak kali Pak ya. Ya kita positive thinking aja Pak. Yo. Baik Pak, kalau begitu mungkin kita mungkin ke Ibu Mutia ya. Untuk Bu Mutia sendiri kita bisa lanjut ya Pak ya, mungkin tapi dilihat lagi urgensinya mana ya tadi ya. Baik, Bu. Mungkin itu saja Pak. Nah, Baik, kalau dari Pak Haji Pak, kita lanjut Pak ya. Cukup. Atau Cukup. gimana Pak? Kenapa? Kita Ya itu lanjut ya, Pak, ya? cari data dulu Bu. Betul. Karena tadi yang ditanya Bu Mutia itu yang tentang landasan itu sangat mendasar. Kenapa kok ngambil judul sistem pendingin gitu loh? Jadi kalau kamu sudah bisa nyari data, dapetin data tentang gangguan itu yang dari Dipo ya. Karena sistem pendingin ini nggak ada di Balai Asa. Di Balai Asa itu data gangguan sistem pendingin itu adanya di Dipo. Boleh kok juga di Dipo tidak hanya di Dipo Medan saja, karena di Dipo Medan mungkin sedikit. Hizkia sekarang ada di mana? Sekarang masih di Bandar Lampung. Di Lampung. Di Dipo Lampung juga nggak apa-apa, yang ada log CC 201 coba di sana kalau ada teman di sana ada teman KP di sana main ke sana cari data-data dari CC 201 di Dipo juga boleh. Untuk semakin banyak data itu semakin bagus gitu. Semakin memperkuat argumenmu. Kalau ditanya Bu Mutia lagi kenapa ngambil ini gitu. Itu data semakin banyak, dan data itu tidak harus di sana. Itu nanti bisa ditambahkan misalnya di Tarahan atau di Dipo Tanjung Karang. Itu kalau ada log CC 201 data-data lama juga nggak apa-apa. Jadi kalau mungkin sekarang CC 201 sudah nggak ada di Dipo Tanjung Karang, tapi data-data yang berapa tahun yang lalu dipakai nggak apa-apa. Baik, Pak. Ya. Data, jadi kalau saya sih bisa dilanjut kalau data-datanya diserahkan ke Budina dulu dan dikirim ke saya. Ya. Iya Pak. Baik Pak. Kita tunggu ya dari Hizkia ya untuk data-datanya. Kalau yang kurang kamu bisa seperti Pak Haji bilang, bisa ke Dipo Lokomotif yang lain gitu ya. Baik, kalau dari saya juga dilanjut ya Hizkia ya. Selamat melanjutkan penelitian. Semoga tidak lama-lama. Semoga juga lancar. Jangan hilang-hilang ya Hizkia ya. Kalau ada kendala, dilaporkan kepada saya dan juga Pak Haji. Oke? Kalau begitu, kita tutup ya Pak Haji. Ya, Terima kasih banyak Budina, Pak. Bu Iya Pak. Mutia. terima kasih Pak Haji.